Papua membara, OPM kembali intens perang lawan TNI Polri. Tentara Pembebasan Papua Barat Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB menyebut pihaknya kembali terlibat perang secara intens dengan TNI Polri di wilayah Intan Jaya, Papua sejak 24 Oktober lalu. Melansir CNN Indonesia, kelompok separatis itu bahkan menuding aparat telah bertindak sewenang-wenang karena beberapa masyarakat sipil turut jadi target saat melakukan penyisiran di kawasan tersebut. Juru bicara TPNPB, Sebi Sambo, mengklaim ada 3 warga yang ditangkap untuk diinterogasi tanpa alasan yang jelas. Gabungan TNI Polri melakukan penyisiran kepada masyarakat sipil dan menangkap 3 warga sipil sewenang-wenang. Begitulah katanya dikutip pada Senin lalu. Ketiga orang itu jelas Sebi bernama Ales Abugao, Nopeje Japugao, dan Yopina Songkonam yang merupakan seorang perempuan. Menurutnya situasi perang akhir-akhir ini kerap terjadi dan membuat masyarakat sipil mengungsi keluar dari kampung halamannya. Dalam hal ini, komandan yang pimpin perang yaitu Undius Kogea melaporkan bahwa Perang Pembebasan Nasional Bangsa Papua untuk lawan pasukan teroris yaitu TNI Polri telah kembali dibuka di Intan Jaya. Begitulah ujarnya. Sebi mengatakan pada 29 Oktober lalu, kontak senjata mengakibatkan seorang warga sipil bernama Novelinus Sondegao tewas dan 1 masyarakat lainnya meninggal dunia. Ia mengklaim bahwa Bandara Intan Jaya saat ini dikuasai oleh pasukan OPM. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari kepolisian terkait penangkapan ataupun situasi perang yang dideklarasikan oleh kelompok OPM yang kini dicap sebagai teroris oleh pemerintah. Emanuel mengatakan banyak masyarakat sipil di 4 distrik di Pegunungan Bintang yang mengungsi dan terpencar hingga ke Papua Nugini. Mereka yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti karena konflik. Kata Emanuel secara langsung menunjukkan fakta pelanggaran hak beribadah, hak atas tempat tinggal, hak atas pendidikan, hak atas rasa aman, dan hak atas tanah ulai. Karena itu, ia meminta pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat untuk mengimplementasikan tugas penemuan, penampungan, pelindungan, dan pengawasan bagi para pengungsi. Emanuel juga meminta Palang Merah Indonesia turun menangani pengungsi di Papua. Kepada Komnas HAM, Emanuel meminta agar lembaga ini turut memantau pemenuhan hak para pengungsi oleh pemerintah dan PMI. Ketua Majelis Rakyat Papua Timotius Murib mengatakan telah mendapat informasi ihwal adanya serangan besar-besaran di distrik Kiwirok, Papua yang diduga dilakukan aparat keamanan gabungan. Mereka diduga menjatuhkan bom lewat helikopter. Ia mengatakan TNI dan Kepolisian RI ditengarai menjatuhkan bom ke perkampungan penduduk. Menurut Timotius, pengaboman ini terjadi pada 10 Oktober lalu. Akibat peristiwa itu, diperkirakan ratusan hingga ribuan warga sipil terpaksa mengungsi ke hutan, kampung sekitarnya, hingga ke Papua Nugini. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memberikan perlindungan langsung kepada 8 tenaga kesehatan korban penyerangan kelompok KKB pimpinan Lamek Tapo. Wakil Ketua LPSK Susila Ningtyas menyampaikan LPSK telah memantau peristiwa itu sejak awal dan mereka menurunkan tim untuk menemui para saksi dan korban. Kami juga melakukan koordinasi awal dengan sejumlah pihak, antara lain Polda Papua, Komnas HAM, Perwakilan Papua, LBH Papua, dan pihak lainnya untuk mengidentifikasi kebutuhan perlindungan terhadap saksi dan korban. Begitulah ucapnya. Berdasarkan keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, akibat peristiwa ini, 1 nakes meninggal dunia dan 1 orang anggota Polri serta 1 anggota TNI yang tergabung dalam Satgas Nemangkawi gugur. Selain itu, beberapa bangunan juga hangus terbakar.
seperti puskesmas, perumahan dokter, barak nakes, pasar, kantor kas Bank Papua, sekolah, dan perumahan warga. Tim LPSK telah turun langsung ke Kiwirok untuk menyiapkan langkah-langkah efektif dan jitu agar para saksi serta korban yang dilindungi LPSK dapat memberikan keterangan dengan rasa aman dan nyaman. Susi pun berharap mengatakan para korban dan korban tidak hanya berhak mendapatkan perlindungan keamanan, tetapi juga bantuan medis serta rehabilitasi psikologis dan psikososial. Untuk itu LPSK tidak bisa bekerja sendiri, mereka menjalin kerjasama dengan sejumlah pihak, seperti rumah sakit, fasilitas kesehatan lain, atau para psikolog. Khusus pemenuhan hak rehabilitasi psikososial, LPSK akan menggandeng kementerian atau lembaga, pemerintah daerah, organisasi profesi, dan pihak terkait lainnya. Kerjasama ini bernilai penting karena tugas para saksi dan korban yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan berisiko tinggi saat bekerja di daerah konflik. Di sisi lain, hal ini juga berdampak pada layanan publik di wilayah konflik. Bagaimana nantinya bila tidak ada nakes? Bagaimana hak kesehatan masyarakat akan terpenuhi? Begitulah ucap Susi.